Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini kegiatan aku di sore hari, pertama-tama di sini aku mau masak nasi dulu. Emang sih nasi yang tadi tuh masih banyak banget, tapi karena kita punya peliharaan, jadi nasinya nanti mau dikasih ke ayam. Terus ini aku masak lagi 2 canting susu. Nah, gimana nih dengan puasanya teman-teman? Semoga masih tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah puasa dan sampai ke hari kemenangan. Amin ya Allah, amin. Tahun ini tuh tahun pertama saya Milka belajar puasa. Jadi saya Milka tuh tahun ini cuma dapat 1 hari full, terus yang lainnya itu cuma dapat setengah hari gitu. Di jam 12 siang saya Milka tuh udah buka puasa. Tapi nggak apa-apa karena sekarang tuh saya Milka masih proses belajar. Insya Allah tahun depan saya Milka tuh puasanya full. Amin. Nah, ini aku masak nasi seperti biasa. Untuk takaran airnya aku kira-kira aja. Dan insya Allah sih untuk takaran airnya itu pas kalau untuk keluarga aku. Tapi kalau di rumah emak ini tuh kelembutan. Karena di rumah emak tuh kalau masak nasi airnya tuh suka sedikit. Jadi kayak yang nggak lembut-lembut banget gitu. Jadi kalau aku yang masak nasi di rumah emak itu suka debat gitu loh teman-teman. Apalagi kan jenis berasnya itu beda-beda, ada yang lembut banget, ada yang sedang-sedang, ada yang agak keras gitu ya teman-teman. Jadi kalau di tempat emak aku suka bingung kalau disuruh masak nasi, mending yang lain aja deh. Oke deh lanjut. Nah ini aku mau lanjut buat masak air. Jadi aku masak air itu sehari 3 kali kalau pakai teko kayak gini. Biasanya aku masak air itu pas mau buka, bangun tidur, terus setelah sahur. Nah itu tuh pas banget buat di rumah. Kalau nggak 3 teko biasanya itu suka kurang air minum. Karena pas suami itu banyak banget minum. Jadi setiap hari itu wajib banget buat masak air. Emang sih sekarang tuh bulan puasa. Nah, Pak suami itu kalau di bulan puasa biasanya pas sahur dan berbuka itu tuh banyak banget minum. Katanya supaya nggak kurangan cairan. Makanya badannya itu gemoy banget. Oke deh lanjut. Nah ini aku keluar buat ambil daun jembak yang kecil-kecil gitu. Kalau nggak salah ada yang komen ini tuh namanya daun kucai. Sebenarnya aku nggak paham sih bahasa Indonesianya, tapi alhamdulillah karena ada yang komen, jadi aku tuh tahu kalau daun ini tuh namanya daun kucai di bahasa Indonesia. Jadi ini daun tuh bisa serbaguna banget. Bisa bikin kue talam, bisa buat bikin pempek. Nah, sekarang aku tuh mau bikin pempek untuk menu berbuka puasa. Kalau bahasa Palembangnya sih bukan pempek ya, tapi godo gandum gitu. Tapi kalau di desaku tetap aja dinamain empek-empek. Jadi ini aku bikinnya cuma dari gandum aja. Sama sayuran daun kucai, aku nggak pakai sagu, makanya ini dinamakan godo gandum kalau di bahasa Palembang asli. Nah ini aku lagi ambil harta karunku. Jadi ini tuh simpanan gandum aku, alhamdulillah masih ada sedikit. Nah karena ini lagi puasa dan aku tuh cuma bikin buat bukaan aja, jadi ini aku bikinnya cuma sedikit. Ini gandumnya itu nggak nyampe setengah kilo, ini aku pakainya cuma setengah, jadi cuma seperempat gitu ya teman-teman. Terus ini aku kasih garam sekitar 1 sendok kurang, terus ini juga sedikit mecin. Aku bikinnya sedikit karena biasanya setelah buka itu langsung kita makan nasi, makanya untuk menu bukanya tuh sedikit aja karena khawatirnya nggak habis, kan sayang banget gitu. Oke lanjut sambil menunggu airnya mendidih, di sini aku juga mau sambil buat potong tempe. Jadi untuk godok gandumnya itu aku kasih air panas supaya nggak keras bengkang gitu. Biasanya sih kalau nggak bulan puasa ini aku bikin godok gandumnya itu kurang karena itu sedikit banget, tapi karena ini bulan puasa kita setelah buka itu
lebih ke banyak makan nasi gitu ya teman-teman, jadi kayak nggak kemakan. Nah itu tuh sayang banget menurut aku, makanya aku bikinnya itu sedikit aja. Kalau nggak puasa tuh kan bisa ngulang-ngulang kayak gitu. Nah kalau bulan puasa kayak gini nggak bisa tuh ngulang-ngulang, karena ya setelah sahur kita tuh setelah buka kita tuh tidur gitu. Tapi ini godo gandum karena dikasih air panas, jadi insya Allah nggak bakalan keras, nggak bakalan bengkam. Biarpun besok pagi tetap dia masih bisa dimakan. Oke deh lanjut, ini aku juga mau sambil bikin air teh. Nah ini aku bikinnya tuh teh panas karena kalau untuk bapak itu nggak suka sama es teh. Bapak tuh lebih suka teh yang agak anget-anget kukuh gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk aku sama Pak Su biasanya kalau mau es teh ya dikasih batu es aja. Terus karena ini airnya belum mendidih, jadi aku sambil lagi nih buat kupas bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Tapi ternyata ini bawang putih aku tuh udah hampir habis. Ini juga cabenya tuh masih sedikit banget. Tadi aku lupa beli sama tukang sayur. Kalau di warung nggak ada yang jualan cabai. Kalau untuk bawang putih ada sih, cuman per 2 ribuan gitu ya teman-teman. Cuma sedikit banget. Tapi nggak apa-apa, bisalah untuk masak. Nah, kalau untuk cabai itu nggak ada kalau kita nggak ke tukang sayur atau ke rumah tukang sayur. Oke lanjut, ini airnya udah mendidih. Nah ini aku bikin air teh. Ini tuh aku bikin teh bubuk karena entah kenapa Pak suami itu lebih suka teh bubuk ketimbang teh yang celup-celup kayak gitu. Katanya sih tehnya tuh lebih berasa. Emang sih kalau untuk wangi lebih wangi teh celup, tapi kalau untuk rasa lebih enak teh yang bubuk kayak gini. Oke lanjut, ini untuk tepung gandum, ini aku kasih air panas, nah ini sampai menggumpal, terus aku kasih air dingin, karena kalau mau dikasih air panas saja, nggak dikasih air dingin itu tuh bakalan kayak lembut banget, kurang enak gitu ya teman-teman. Tapi kalau dikasih air dingin sedikit, rasanya tuh kayak kenyal-kenyal gimana gitu. Terus ini juga untuk tehnya tadi belum aku kasih gula karena takutnya aku tuh kelupaan kasih air panas ke tepung terigu. Jadi setelah aku bikin adonan buat empek-empek atau godo gandumnya, ini baru deh aku kasih gula ke air tehnya. Aku tuh kalau bikin air teh nggak suka yang manis-manis banget gitu. Jadi kalau untuk cangkir yang lumayan besar itu tuh biasanya aku kasih 3 sendok atau 2,5 sendok gula. Segitu udah pas banget menurut aku untuk rasa manisnya. Oke deh lanjut, ini aku mulai untuk ngegoreng adonan godo gandum yang tadi. Nah ini aku pakai sendok supaya bentuknya itu lebih bagus, lebih cantik. Tapi ada juga orang yang biasanya pakai tangan supaya bentukannya itu lebih bagus, lebih rapi. Karena dulu aku pernah kerja kayak ngerawat anak kecil gitu, nah sekalian masak juga. Jadi itu tuh bos aku suruh pakai tangan gitu supaya bentuknya lebih bagus katanya. Oke deh lanjut, ini karena emak tuh nggak mau rugi ya teman-teman, jadi ini kita sambil lagi buat ngulek bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Oh iya, kemarin tuh ada yang komen nanya, Bunda beli lesung ulekannya itu di mana? Nah ini tuh sebenarnya aku nggak beli ya teman-teman, jadi ini peninggalan dari almarhum ibu mertua aku. Tapi kalau nggak salah ada sih di pasar di desaku itu ada jualan lesung kayak gini. Tapi aku nggak tahu ya sama harganya karena aku nggak pernah beli, cuma pernah lihat aja. Karena rata-rata orang di desa itu pakai lesung yang kayak gini semua. Ini tuh lesung lubuk linggau sih kalau nggak salah yang paling ngetop di desaku. Katanya kalau yang dari lubuk linggau itu tuh nggak apa ya nggak luntur gitu, emang terbuat dari batu asli. Emang sih kalau punya aku itu tuh nggak luntur sama sekali, tapi kalau untuk ulekan yang biasa aku bawa ke sawah itu tuh luntur, makanya jarang banget aku pakai, bahkan nggak pernah sih aku pakai di rumah. Jadi kalau mau ngulek itu harus pilih-pilih tempatnya gitu. Emang sih ulekannya itu lumayan besar, tapi karena semennya itu luntur, pasir-pasirnya juga luntur, jadi kayak apa ya, males banget gitu mau pakai ulekan yang kayak gitu. Oke lanjut. Nah ini untuk godok gandumnya itu udah hampir masak semua. Ini tinggal satu gorengan lagi. Ini aku gorengnya itu mentah, gosong. Ya karena gorengannya tuh disambi-sambi gitu ya teman-teman. Tapi beneran deh ini tuh kata Pak suami enak banget rasanya. Terus juga lembut banget. Sampai besok paginya juga nggak keras karena dikasih air panas.
Nah, jadi seperti ini penampakan godok gandumnya, mentah, gosong, pokoknya. Tapi beneran kalau untuk rasa emang bener-bener enak banget. Oke lanjut. Nah tadi aku tuh goreng tempe, terus di sini aku tuh sambil buat kupas pare, jauhin biji ya teman-teman. Tadi aku kelupaan kalau di kulkas tuh masih ada pare, jadi ini parenya tuh mau aku rebus aja buat lalapannya gitu. Aku suka loh kalau pare direbus biarpun ada pahit-pahitnya, tapi menurutku enak. Terus ini juga aku sambil buat ngebalik tempe yang tadi, khawatirnya malah gosong pula. Sama kayak godok gandumnya. Pokoknya mama tuh kalau udah masak udah deh gas semua. Pokoknya harus beres semua, harus cepat. Ya malum mama yang harus menghemat waktu ya teman-teman, belum lagi anaknya nangis. Jadi ya harus benar-benar disambi-sambi banget supaya semuanya itu cepat Kak, selesai. Jadi kalau semuanya udah selesai rasanya tuh lega banget, plong banget gitu ya teman-teman. Mau santai-santai, entah itu anaknya nangis kok. Pokoknya ya udah lega banget deh kalau urusan dapur udah selesai. Oke oke, siapa nih di sini yang emak-emak tuh penyayang banget kayak aku nih. Untuk bumbu-bumbunya itu sayang banget masih ada nempel di ulekannya. Jadi ya udah sekalian aja aku cuciin, terus aku masukin ke mangkok, lalu aku masukin lagi deh ke kualinya. Nah, tapi kalau ulekan yang aku bilang yang tadi, yang luntur itu tuh aku nggak berani deh buat masukin lagi. Aku nguleknya aja sampai pilih-pilih tempat yang bener-bener nggak luntur. Apalagi mau dimasukin kayak gini, aku nggak berani banget karena itu tuh bener-bener luntur banget. Tapi kalau untuk ulekan lesung aku yang satu ini, masya Allah ini tuh beneran nggak luntur sama sekali karena terbuat dari batu asli. Salah ya, ini tuh bukan punya aku, tapi peninggalan dari almarhum ibu mertua aku. Oke deh, ini alhamdulillah untuk masakanku hari ini udah selesai semua. Godol gandum, tempe orak-arik, dan juga ada pare yang direbus aja untuk lalapan. Dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video-video aku. Semoga terhibur. Aku akhiri dengan wassalamualaikum. Bye.